Oke, konco sekar semuanya. Hari ini tepatnya di hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 kita ada jadwal untuk talkshow bareng di BPBD daerah Kabupaten Madiun. Jadi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Madiun. Nah, untuk temanya sih kita nggak jauh-jauh dari tema COVID-19 ya, karena sekarang lagi booming banget gitu. Jadi kita ingin tahu nih sebenarnya peran atau hal yang dilakukan oleh BPBD itu sendiri apa gitu. Jadi pantengin terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Lagi selamat siang untuk konco sekar dimanapun Anda berada di hari Selasa, tepatnya di tanggal 19 Mei 2020. Seperti yang sudah kita beritahu di hari-hari sebelumnya dan di sosial media kita, bahwasanya di hari ini kita akan mengadakan talkshow interaktif bersama BPBD Kabupaten Madiun. Dan di hari ini kita juga sudah kedatangan beliau berdua, tepatnya di jam 11 ini kita akan mulai talkshow interaktif kita dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun. Dan di sini konco sekar semuanya sudah ada 3 narasumber yang hadir. Ada Bapak Muhammad Zahrawi. Selamat siang Bapak. Semangat pagi. Oh ya, selamat pagi ya. Jadi kita harus selalu semangat di setiap keadaan ya. Ya, beliau adalah Kalaksa BPBD Kabupaten Madiun. Dan juga ada Bapak Isroji, atau kalau beliau ini adalah relawan BPBD Kabupaten Madiun. Dan juga ada Pak Mursito, ini juga relawan dari BPBD Kabupaten Madiun. Selamat siang untuk bapak-bapak semuanya. Puasanya masih lancar untuk sampai hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi untuk konco sekar semuanya, di hari Selasa di siang hari ini kita akan mengadakan talkshow interaktif bersama bapak-bapak ganteng dan kece kita dengan tema peran aktif BPBD Kabupaten Madiun dalam penanggulangan COVID-19. Jadi kan COVID-19 sudah tidak asing lagi, kurang lebih sudah 4 bulan menghantui Indonesia gitu. Jadi sampai semua orang juga mau keluar mikir-mikir dulu nih. Nah, untuk dari BPBD sendiri, mungkin saya langsung ke Bapak Muhammad Zahrawi Rien. Dari BPBD sendiri, hal-hal yang dilakukan atau mungkin ini kan COVID sudah dinyatakan sebagai bencana nasional, Bapak. Dari peran aktif BPBD Kabupaten Madiun, itu pripun, monggo. Ya, terima kasih Mbak Lika. Ya, sebelumnya kami sampaikan dulu salam kebanggaan dari kami BPBD Kabupaten Madiun untuk seluruh pendengar yang ada di Kabupaten Madiun ataupun pada masyarakat yang mendengarkan siaran di radio Sekar Wilis ini. Selamat pagi, salam tangguh, salam kemanusiaan dan salam kebersamaan tentunya kepada seluruh warga Kabupaten Madiun khususnya. Jadi gini Mbak Lika, berbicara kaitannya dengan bencana, sebelum kita masuk ke pandemik COVID-19 atau COVID-19, perlu kami sampaikan terlebih dahulu bahwa kita bicara bencana tidak lepas dari sebuah rujukan Undang-Undang 24/2007 tentang penanggulangan bencana. Jadi bencana itu sendiri perlu kami sampaikan sekaligus kami mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat. Bencana jenisnya ada 3, ada bencana alam, kemudian bencana non alam dan bencana sosial. Bencana alam ini ya kalau kita bicara karakteristik potensi bencana yang ada di wilayah Kabupaten Madiun ini cukup besar. Jadi ada di situ gempa bumi walaupun itu makro, kemudian ada tanah longsor, kemudian ada banjir, ada kekeringan, kemudian ada juga puting beliung dan juga kebakaran. Ini potensi-potensi bencana yang ada di Kabupaten Madiun. Itu bencana alam. Terus kemudian untuk bencana non alam, kalau bencana non alam ini ya contohnya ada kecelakaan, kegagalan teknologi, kemudian pencemaran lingkungan, kemudian ada seperti pandemik wabah seperti yang terjadi saat ini,
dan juga bencana sosial. Bencana sosial itu konflik sosial. Ya alhamdulillah kalau di Kabupaten Madiun konflik sosial ini sudah sangat minimalis ya. Ini alhamdulillah berkat sebuah sinergitas antara pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Madiun. Ini jadi 3 hal pokok, 3 jenis bencana. Jadi bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Bagaimana dengan pandemi 19 sudah kami sampaikan tadi, ini kategori bencana non alam. Ya. Jadi bagaimana peran BPBD? Ya yang pasti BPBD selaku salah satu komponen organisasi perangkat daerah yang ada di Kabupaten Madiun. Kalau secara umum memang kami sebagai koordinator. Jadi ada fungsi di BPBD ini, ada 3 fungsi yang tidak dimiliki oleh OPD yang lain sebagai pembeda. Karena memang BPBD ini OPD yang sedikit ada kekhususan. Di situ ada fungsi koordinasi, kemudian fungsi pelaksana, dan satu hal fungsi ini yang tidak dimiliki oleh seluruh OPD, yakni fungsi komando. Ya, bila mana terjadi bencana, ini kami berperan aktif sebagai garda terdepan untuk mengkomando nanti untuk penanganan bencana atau terjadinya bencana. Jadi hal-hal pokok ini yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat. Tapi yang prinsip kalau kita bicara bencana bukan hanya BPBD saja sebagai salah satu garda terdepan tadi, tapi bencana adalah urusan bersama. Jadi ini betul, tidak cukup dengan kami saja, tapi keterlibatan semua komponen dan masyarakat ini sangat kita harapkan. Kemudian masuk di COVID-19. Ya, COVID-19 ini sebagai salah satu jenis bencana non alam yang kami sampaikan tadi. BPBD ini salah satu bagian dari gugus. Ya, penanganan COVID ini kan ada sebuah komponen khusus mulai dari tingkat pusat sampai di tingkat kabupaten kota yang ada di Indonesia. Ini gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Madiun. Ini BPBD menjadi salah satu anggota gugus sebagai tim gugus di percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Madiun. Ya, ini kan penanganan bencana COVID ini kan sinergitas. Jadi keterlibatan dari berbagai komponen yang ada di Kabupaten Madiun. Jadi gambaran umumnya seperti itu, Mbak Lika. Nah, untuk sinergitas dari masyarakat sendiri nih, dari peran BPBD, apakah langsung, kalau di masyarakat pasti kan sudah banyak sekali yang namanya kayak Karang Taruna. Terus ada juga di organisasi-organisasi lain yang mereka itu memiliki kayak ya seperti relawan juga. Apakah itu juga dalam naungan BPBD itu sendiri? Jadi gini, khusus penanganan COVID-19 nanti bicara ada sebuah gugus. Jadi semua pergerakan ini atas koordinasi sinergitas di internal gugus. Di gugus ini ada BPBD, ada dinas kesehatan, ada dinas sosial, banyak lah. Jadi semua komponen masuk di dalam gugus sesuai dengan komposisi tugas masing-masing. Penanganan COVID di Kabupaten Madiun, petunjuk pimpinan itu kita pilih jadi 2. Ada penanganan medis dan ada penanganan non medis. Karena COVID ini yang pasti ini pandemik, sebuah wabah penyakit kategori medis. Nah, medis di sini menjadi tugas pokoknya rekan kami di gugus, yakni dinas kesehatan. Kemudian ada rumah sakit. Di sini ada 2 rumah sakit induk. Ini rumah sakit umum daerah Caruban dan rumah sakit umum daerah Dolompo. Ini garda terdepan untuk penanganan secara medis. Nah, bagaimana dengan penanganan non medis? Nah, ini bagian kami, Pak. Salah satu OPD yang penanganan non medisnya. Apa itu non medis? Karena COVID ini kan dampaknya kan banyak nih, baik itu sosial maupun ekonomi yang saat ini sudah mulai masuk, bisa dirasakan oleh seluruh warga masyarakat. Nah, ini kami salah satu perannya di situ. Bagaimana kita mensosialisasikan, kemudian ya prinsipnya kita kerjasama sinergi dengan garda terdepan yang lain, dalam hal ini dinas kesehatan. Salah satu contohnya gini, Mbak Lika. Jadi di saat ada pasien, nah ada pasien PDP lah, di COVID ini kan ada
ODP, ada PDP, kemudian ada confirm atau positif corona. Nah, yang ODP orang dalam mulai dari ODR, mohon maaf, orang dengan risiko, kemudian orang dalam pengawasan, pemantauan, kemudian PDP, pasien dalam pengawasan dan confirm. Nah, ini bagaimana peran BPBD? Ini kita sinergi dengan dinas kesehatan. Jadi di saat ada pasien PDP baru nih Pak, ada PDP baru, udah kami salah satu fungsinya penyemprotan, melakukan penyemprotan di rumah pasien tersebut dan lingkungan sekitar dengan disinfektan sebagai bagian dari upaya preventif pemutusan mata rantai penyebaran virus corona. Oke, dan mungkin kalau ini saya mau tanya langsung kepada Bapak Pariji ya, selaku relawan dari BPBD Kabupaten Madiun sendiri gitu. Kalau dari relawan itu sendiri Bapak, apakah hampir 24 jam atau mungkin berapa hari sekali terjadwalkan untuk terjun ke lapangan untuk penyemprotan atau mungkin edukasi kepada masyarakat? Iya Mbak, sebelumnya saya ucapkan selamat siang, salam kemanusiaan, juga salam kebersamaan untuk kita semua. Ini masalah itu memang kita dari tim relawan. Kalau ada info suatu apapun kita harus siap siaga 24 jam. Dalam arti kinerja kita memang untuk masyarakat khususnya Kabupaten Madiun. Ada mana ada info kita langsung siap meluncur, apalagi ditugaskan dari pimpinan kami. Dan selanjutnya dan untuk penyemprotan kita dibagi. Jadi dalam arti kita bukannya langsung meluncur, dalam arti kira-kira berapa langkah kita, seberapa kita mau mengerjakan hal seperti itu. Jadi kita bagi, personil kita juga banyak, dikatakan ada sekitar ya 60-30 itu khususnya untuk penyemprotan. Jadi kita siap untuk membantu masyarakat. Oke, terima kasih. Nah, untuk Konja Sekar semuanya, kita juga membuka interaktif untuk Konja Sekar semuanya yang ingin menanyakan langsung kepada BPBD Kabupaten Madiun. Boleh banget langsung hubungi call center kita, SMS, WhatsApp, ataupun telepon di nomor 085 233 165 795. Sekali lagi di 085 233 165 795. Dan untuk diskusi lebih lanjutnya akan kita lanjutkan di season selanjutnya di YouTube. Stay tune di 95,9 MHz Radio Sekar.